Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Tapi sebelum itu marilah kita membaca ayat fotum yang terdapat dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 sampai 31. Saya akan membaca ayat yang pertama dan kita akan membacanya bergantian. Dan ayat yang selanjutnya saudara-saudara. Dan di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita mau menyembah Tuhan kita. Dia Allah yang kekal. Dia menjadi pembela bagi kita semua. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam-Mu keselamatanku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Amin. Sama-sama nyanyikan. Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku, kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah, Dia di pihak kita semua. kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Tiada satu pun. Tiada satu pun dapat pisahkan, maut Allah di berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Dia kebebasan kita Tiada semua. satu pun dapat pisahkan, maut Allah di berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari kita semua. puji, kasih yang Tidak pernah meninggalkan kita semua. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganmu. Dialah pembela kita semua. Puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita semua. Amin. Haleluya. Kita percaya hidup kita dipegang oleh Allah yang berdaulat. Hidup kita dipegang oleh Yesus yang hebat. Yang menjamin masa depan kita. Yang mati dan bangkit bagi kita. Hidup kita miliknya. Satu-satunya pengharapan kita adalah Dia. Amin. Sama-sama naikkan pujian yang dikatakan. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Katakan Dia perlindungan kita. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Engkau telah
selesai perlindungan dengan kekuatan-Mu. Engkau telah mengalahkan musuh. Pandang Dia, Kau selalu ada setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Hidup kami aman, Kau Allah berdaulat memegang hidup kami. Mari jemaat Tuhan deklarasikan, pujikan dengan segenap hatimu, katakan, Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Sekali lagi dengan iman, katakan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Saudara bagi Dia. Amin. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-42. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Apa itu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, ketika kita merenungkan lebih dalam, doa Bapa kami sebenarnya memperlihatkan wajah sejati dari manusia, termasuk hati kita sendiri. Saat kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya jujur saja, seringkali yang kita inginkan bukan yang secukupnya. Kita ingin lebih, kita merasa belum puas. Kita berpikir kebahagiaan datang dari hal-hal yang lebih besar, lebih banyak, bahkan mungkin lebih hebat. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa kepuasan hidup itu bergantung pada apa yang kita punya. Bukan pada siapa yang memelihara kita. Padahal hati yang terus merasa kurang adalah hati yang sedang kesulitan percaya bahwa Bapa kita cukup. Ketika kita berkata, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kita mestinya langsung menyadari, mengampuni itu tidak mudah. Di dalam hati seringkali kita masih ingin membalas. Dosa membuat kita lebih mudah menyimpan luka daripada melepaskan kasih. Dan saat kita memohon, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kita tahu betapa seringnya kita tetap jatuh. Kita ingin hidup benar, tapi hati yang lemah lebih suka jalan pintas yang cepat, nyaman, meskipun itu salah. Di balik semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kecenderungannya sama. Kita ingin hidup tanpa bergantung penuh kepada Bapa. Kita pikir bahwa kita cukup kuat, cukup bijak, cukup benar,
untuk dapat berjalan sendiri. Doa Bapa kami membongkar ilusi itu dan menyingkapkan betapa dalamnya kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Bahkan justru disinilah kabar Injil bersinar terang. Doa ini bukan sesuatu hafalan. Doa ini dimulai dengan kalimat sederhana tetapi luar biasa. Bapa kami yang di surga. Dalam satu sapaan itu saja, Tuhan Yesus memperlihatkan kebenaran Injil yang paling indah. Allah yang kudus memilih untuk menjadi dekat. Melalui salib Kristus, kita bukan lagi orang asing bagi Allah. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita berdoa bukan supaya Allah mau memperhatikan kita, tetapi karena kita sudah diperhatikan sepenuhnya di dalam Kristus. Oleh karena itu saudara, doa Bapa kami bukan soal mengucapkannya dengan sempurna, tetapi soal bergantung padanya setiap hari. Saat kita memohon makanan yang secukupnya, kita belajar percaya pada pemeliharaannya. Saat kita memohon ampun, kita belajar hidup dari kasih yang mengampuni. Saat kita memohon dijauhkan dari pencobaan, kita belajar bersandar pada kekuatan kasih karunia-Nya. Doa ini bukan mantra religius, tapi cermin yang memperlihatkan kebutuhan terdalam kita akan Allah. Timothy Keller pernah berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Doa Bapa kami bukan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi cara bagi Allah untuk membentuk hati kita supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Untuk itu saudara, kebenaran ini memberikan 3 implikasi besar bagi kita. Saat kita merenungkan doa Bapa kami, maka kita tahu bahwa berdoa melatih kita untuk bergantung bukan berkuasa. Menyebut Allah sebagai Bapa berarti kita mengakui bahwa kita bukan pengendali atas hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk percaya bahwa kasih Bapa cukup bagi kita. Yang kedua, berdoa menumbuhkan hati yang mengampuni. Kita hanya bisa mengampuni karena kita sendiri sudah lebih dahulu diampuni. Saat kita merasakan kedalaman kasih Bapa, Ia melunakkan hati kita untuk memberi kasih yang sama kepada orang lain. Dan yang ketiga, berdoa mengubah arah hidup kita. Dari kehendakku jadi, menjadi jadilah kehendakmu. Hidup kita tidak lagi berpusat pada kenyamanan pribadi Bapak Ibu Saudara, tetapi pada bagaimana kerajaan Allah dapat hadir lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, dan relasi kita setiap hari. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami bukan sekedar kata-kata yang diulang. Ini adalah undangan kasih Bapa kepada kita anak-anaknya. Agar setiap kali kita berdoa, hati kita dibentuk kembali oleh Injil yang sama. Bahwa kita dikasihi, kita diampuni, dan dilindungi oleh Bapa yang setia. Untuk itu saudara, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa pertobatan. Sebab seringkali kita berdoa hanya untuk meminta Tuhan memenuhi keinginan kita, bukan untuk dapat mengenal hatinya. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami sering menjadikan Engkau hanya sarana untuk mencapai keinginan kami, bukan tujuan hidup kami. Kami mengaku bahwa hati kami lebih mudah mencari kenyamanan daripada kebenaran-Mu Tuhan. Lebih mudah mengejar kehendak kami daripada kehendak-Mu Tuhan. Namun kami bersyukur karena kasih karunia-Mu tidak berhenti saat kami salah arah. Di dalam Kristus, Kristus bukan hanya menanggung dosa kami, tetapi juga membuka jalan agar kami boleh kembali mengenal hati Bapa dalam hidup kami Tuhan. Hati yang penuh kasih, kesabaran, dan kesetiaan. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus atas hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau
Allah yang mengasihi kamu dan Kau tidak pernah berubah. Oleh karena itu, You're more than enough for all of us. Sama-sama kita nyanyikan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. His love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, You're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kita nyanyikan. When the mountains fall and the seasons rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, Engkaulah harapan but my kami. love won't fail, says the Lord. His love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Anugerah-Mu cukup bagi kami semua Tuhan. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh Allah yang berdaulat. His power, mercy never fails. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. He's powerful. He's mighty. Power, mercy, never failing, strong, He's unchanging. never changing, glorious, faithful, never ending. Besar kasih-Mu Tuhan. Is our God.
to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows tonight. You're more than enough for me. Sekali lagi, grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kami datang dengan kembali mengingat hidup kami di tangan Tuhan. Biar kami terus memandang dan terus bergantung kepada karya kasih Allah yang membebaskan kami. Kasih-Mu yang besar yang Kau buktikan dengan mengirimkan anak-Mu mati bagi kami. Jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Mari pandang Kristus, katakan. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan, salibkan dia. Namun dia tetap dia di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan. Engkau mati supaya kami memperoleh hidup. Engkau menjadi hina supaya kami hidup memandang kemuliaan Kristus. Kami memandang Engkau Tuhan sebagai pengharapan kami satu-satunya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Katakan. Tak akan ku berbangga dalam apapun juga. Amin. Selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa dia mau berkorban? Tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, pilunya pulihkanku. Katakan. Mengapa dia mau berkorban? Tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, pilunya pulihkanku. Katakan hanya ini. Hanya inilah yang ku tahu, pilunya pulihkanku. Sungguh heran karya-Mu Tuhan. Engkau yang mulia mau menjadi hina
supaya kami yang tidak berharga menjadi berharga di dalam Engkau. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berharap, biarlah pengharapan kami bukan terletak kepada kemampuan kami, apa yang kami punya, apa yang kami bisa. Dan kalau kami harus bermegah, biarlah kami bermegah atas karya salib Kristus yang memerdekakan kami. Atas karya salib Kristus yang membuat hidup kami berharga dan berpengharapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu membanjiri hati kami. Bila kami terus menikmati dan mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menata ulang hati kami. Menata arah hati kami. Biar kami tidak terus-menerus meletakkan diri kami sebagai pusat. Tapi biarlah Kristus yang menjadi pusat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kami. Ini saatnya kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap pemberian kami, agar persembahan ini Tuhan dapat menjadi salah satu sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Gibeon Church. I'm Stephanie. Welcome to this week's Gibeon Weekly News. Anda sudah datang ibadah, ikut CG, tapi masih rindu menambah wawasan tentang firman Tuhan? Atau mungkin Anda sedang memikirkan hadiah bermakna untuk orang tersayang? Visit Bookstore Gibeon Church yang terletak di samping Connect Booth, tepat di depan gereja. Telah tersedia buku rohani terbaru berjudul The Lord of Psalm 23, serta berbagai koleksi bacaan rohani pilihan dari Gibeon Church. Buku-buku ini tidak hanya akan memberkati Anda dan keluarga, tetapi juga bisa menjadi inspirasi yang berarti untuk dibagikan kepada orang lain. Sempatkan waktu setelah ibadah nanti untuk berkunjung ke Gibeon Bookstore ya. Tidak terasa, kita sudah hampir di penghujung perjalanan kelas APS dan APB. Minggu ini akan jadi waktu yang penting untuk semakin memperdalam pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Di kelas Anda Pasti Selamat, kita akan membahas topik sakramen. Sebagai orang percaya, penting untuk memahami makna sebenarnya dari sakramen. Apakah sakramen membuat seseorang diselamatkan atau hanya sebatas tradisi gereja? Dan seperti apa sikap hati yang benar dalam memaknainya sesuai dengan kebenaran Injil? Mari kita belajar bersama dan menemukan makna sejati dari sakramen yang Tuhan tetapkan bagi umatnya. Sementara itu, di kelas Anda Pasti Berubah, tema minggu ini adalah kefasihan dalam Injil. Di sini kita akan belajar bagaimana mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri, bukan hanya tahu bahwa Injil itu luar biasa, tapi sungguh mengalami kuasanya yang mengubahkan hidup. Kita juga akan belajar bagaimana Injil dapat kita terapkan secara nyata dalam hati, pikiran, dan relasi dengan sesama. Kelas APS akan diadakan di Gibeon Church lantai 1 dan kelas APB di lantai 3. Keduanya dimulai pukul 3 sore. Jadi pastikan Anda bergabung, siapkan hati, dan mari terus bertumbuh bersama.
Sakramen baptisan kudus adalah pernyataan iman yang menunjukkan identitas kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan memulai hidup baru dalam Kristus. Sebagai gereja, kami percaya bahwa baptisan bukan sekedar ritual, tetapi langkah nyata untuk menghidupi iman, meneladani Kristus, dan menjadi saksi dalam kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Anda yang sudah atau sedang mengikuti kelas APS dan rindu untuk dibaptis, inilah kesempatan yang tepat. Baptisan air akan dilaksanakan pada Sabtu 1 November 2025. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/baptisangibeon atau kunjungi www.gibeon.church/events. Karena pendaftaran akan ditutup pada malam hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa mengunjungi Connect Booth di depan gereja. Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, merawat, dan mendidik anak-anak ini dalam kasih dan ajaran Kristus. Gibeon Church membuka kesempatan bagi Anda untuk ikut ambil bagian dalam acara Child Dedication yang akan diadakan pada Rabu 12 November 2025 pukul 6 sore. Pendaftaran bisa dilakukan melalui Gibeon App atau melalui link berikut sebelum tanggal 26 Oktober. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di depan gereja. That's all for today's Gibeon Weekly News. Video berikut sekaligus menutup Weekly News kali ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom parents, perkenalkan saya Elis, salah satu youth leader di Gibeon Church. Kami dari Gibeon Youth ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendorong dan mengajak anak-anak remaja kita yang duduk di bangku SMP dan SMA untuk ikut dalam sebuah sesi spesial yang sangat relevan buat mereka, yaitu Youth Veritas Q&A. Karena kenyataannya, banyak dari anak-anak kita yang punya pertanyaan besar soal iman dan kehidupan. Tapi mereka sering bingung, mau nanya ke siapa ya? Pertanyaannya bisa yang sederhana, seperti, Tuhan kok nggak jawab doa saya ya? Atau yang lebih dalam, kalau Tuhan itu ada, kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Dan seringkali mereka simpan sendiri, karena takut gak didengar atau takut dihakimi. Nah, lewat Veritas Q&A ini, mereka bisa tanya apa aja dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab secara terbuka, jujur, dan relevan oleh Pastor Dave Hatobuan, Kak Ronald Chandra, dan Evangelis Yulia Setia dalam suasana yang aman dan membangun. Bapak Ibu bisa support anak-anak Anda untuk hadir di ibadah youth Minggu tanggal 2 November pukul 10.30 atau pukul 1 siang. Dan mereka juga sudah bisa mulai kirim pertanyaannya melalui link berikut bit.ly/veritasqa 2025. Thank you and God bless you. Saudara, welcome to Gibeon Church. Untuk saudara yang hadir pada hari ini secara onsite maupun yang bergabung secara live streaming, di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan break dulu dari sermon series kita The Gospel in Prayer. Dan yang akan melayani kita hari ini adalah seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang melayani di GKI Pregolan Bunder sebagai pembina Komisi Dewasa dan Pekabaran Injil. Beliau juga menulis beberapa buku rohani dan aktif menjadi pembicara seminar KKR. Dan sangat involved di dalam pelayanan generasi muda melalui media sosial. Tanpa berlama-lama, saudara, saya ingin mengajak kita boleh berdiri sama-sama, kita memberikan sambutan yang hangat untuk Evangelis Joy Manik. Sama-sama kita kasih aplaus. Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Shalom. Wah, senang banget ya ada di tempat ini. Saya menyampaikan salam dari hamba Tuhan dan Majelis GKI Pregolan Bunder di mana saya melayani. Oke. Hari ini kita akan mencoba melihat sebuah tema. Temanya adalah judulnya Deus Absconditus. Ya, saya kasih tema yang seperti ini agak rumit karena hidup kita lagi susah sekarang ya. Jadi supaya kita datang ke gereja semakin melengkapi kesulitan hidup kita, saudara sekalian. Tapi ini bukan cuma sekedar namanya yang mungkin agak sulit, tapi juga Deus Absconditus adalah sebuah tema yang mungkin hari-hari ini jadi kegelisahan saya ya, saya pribadi. Ya, saya bicara
doa sama Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada saya. Gokil ya, jadi ini betul-betul karismatik saya hari ini. Jadi saya mendengar suara Tuhan, tetapi menariknya adalah Tuhan justru menunjukkan sebuah tokoh reform namanya Martin Luther. Nah ini dia pendahuluannya. Kenapa ini tema dipakai? Karena Deus Absconditus adalah sebuah nama ya atau sebuah gambaran diksi yang kemudian menjadi sangat viral pada zamannya, yang kemudian diadopsi oleh beberapa hamba Tuhan. Misalnya ada teman-teman yang hari ini bergumul di dalam konteks orang reform, itu bicara tentang Deus Absconditus, yaitu Allah yang tersembunyi. Kenapa ini muncul? Karena beberapa waktu ini saya kemudian gelisah sekali dengan apa yang terjadi di dunia. Oke? Ada hal yang baik tentu saja, Israel dan seterusnya ada gencatan senjata, kita perlu mensyukuri hal itu karena kita percaya ini bukan cuma sekedar peperangan atau tempat teritorial, tapi ini tentang kemanusiaan. Tapi ada beberapa hal lagi yang membuat kita itu juga harus ngelihat ini secara lebih utuh gitu ya. Ya saya nggak tahu kenapa kemudian berita-berita atau platform media di Indonesia itu kurang sekali mengangkat kasus di Nigeria, seperti yang kita tahu, right? Ya teman-teman kita orang-orang Kristen yang kemudian dipersekusi dan jumlahnya luar biasa banyak ya brother. Tapi nggak pernah ada yang membahas tentang hal itu dan itu membuat saya kemudian juga gelisah. Belum lagi isu-isu intoleransi di Indonesia ini yang kemudian membuat kita kemudian juga harus bertanya-tanya ya. Apakah kita sedang memperjuangkan sebuah kebebasan untuk beragama, untuk memeluk Tuhan yang kita percayai. Bukan cuma hanya hal itu, kita juga mendengar suatu kali ada seorang bapak di Amerika sana yang menyampaikan sebuah kalimat tentang perang dagang ya, lalu kemudian beberapa anak muda mulai bingung karena seketika satu malam itu kripto ambruk saudara ya. Mana tahu saya pengen lihat tim cut loss. Nggak ada atau tim hold forever until Jesus come. Ya beberapa orang yang kemudian bertanya-tanya siapa yang pernah menduga itu BBCA sampai kepada keterpurukan 30%, minusnya 30%. Beberapa orang mengatakan BBCA ini solid, fundamentalnya oke. Ya kita hidup dari dividen demi dividen setiap tahunnya aman Pak ya. Kita kalau ada duit kita tabung BBCA semuanya akan aman. Saya nggak endorse BBCA ya by the way anyway ya. Cuma ini menjadi kegelisahan karena di beberapa waktu ini kita mengalami banyak kesulitan, penderitaan, tekanan. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari Minggu ini mengalami hal yang serupa. Mungkin bentuknya bukan finansial, bukan ekonomi, tapi seringkali masalah utama di dalam sebuah pernikahan itu muncul dari beberapa faktor. Betul? Salah satunya adalah finansial. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, nggak ada yang tahu kalimat ini. Nggak ada yang tahu ya. Berarti saya doang yang duniawi. Uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Selalu faktornya begitu. Masalah-masalah finansial selalu punya efek domino yang tanpa sadar membuat beberapa orang kemudian gelisah dan bergumul. Dan saya nggak tahu berapa banyak orang hari ini kemudian kehilangan arti tentang siapakah Tuhan. Saya coba cek ini dulu. Oke. Oleh karena itu hari ini kita akan mencoba melihat tentang Deus Absconditus, Allah yang tersembunyi. Maka kalau kita mengambil sebuah kesimpulan sederhana, Allah itu tersembunyi ketika apa Pak? Yang pertama adalah ketika kesulitan dan penderitaan datang, betul? Kita seakan-akan mengatakan, Tuhan engkau ada di mana? Kok engkau tidak nampak? Atau mungkin yang kedua, karena kita jauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Alkitab mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi yang menarik adalah melalui pengalaman Martin Luther. Kenapa? Karena dia waktu mengalami Deus Absconditus, tidak bisa melihat Allah, Allah itu seakan-akan tersembunyi, bukan karena sekedar situasinya sulit, bukan. Tapi karena pada waktu yang sama, beberapa pendiri gereja mengambil sebuah keputusan untuk menekankan tradisi di atas kebenaran firman. Dan pada waktu Martin Luther mencoba untuk melakukan semua ritual, semua kewajiban, semua hal-hal aspek rohani, semakin dia berusaha untuk mengejar dan melakukannya, semakin dia tidak dapat melihat Tuhan. Keren gak sih? Ini orang bukan tidak ke gereja, datang ke gereja saudara. Melakukan doa puasa, membaca firman. Tetapi semakin sering dia melihat dan melakukan hal-hal rohani, justru Allah semakin tidak nampak. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita pernah mengalami ini atau enggak ya. Pak saya baca Alkitab loh Pak, tapi hati saya kosong. Saya melayani Pak, tapi mulai jenuh, mulai burn out. Saya melakukan semua kewajiban saya sebagai anak Tuhan, saya kasih persembahan Pak, saya melayani Tuhan. Tapi semakin saya melayani Tuhan, melakukan aktivitas agama, saya semakin tidak dapat melihat Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Martin Luther. Ketika dalam fase-fase sebelum dia menegakkan 95 dalil tesis tentang reformasi,
Martin Luther mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya adalah ritual. Dan semakin melakukannya, semakin dia merasa jauh dari Tuhan. Menarik sekali sekalian, saudara sekalian. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan sederhana bahwa ini bukan cuma sekedar tindakan agamis yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Sekali lagi, beragama tapi tidak bertuhan. Karena apa yang kita yakini seharusnya membentuk diri kita sedemikian rupa. Tapi masalahnya adalah kita hanya berhenti kepada agama, semua hak dan kewajiban sebagai orang yang beragama, tapi tidak punya relasi kasih yang sejati di dalam Tuhan. Makanya pada waktu kita membaca Martin Luther ada kalimat Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri. Dari gambaran inilah kita kemudian mengambil sebuah cerita, Kisah yang kemudian ditampilkan oleh seorang nabi namanya Yeremia. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara sekalian, melihat Ratapan pasal 3. Ini ayat yang sering kita baca, sering kita dengarkan. Tapi saya rindu kita sekali lagi mengingat dan merenungkan firman Tuhan di dalam perspektif Injil hari ini. Ratapan 3, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ratapan 3, ayat 17 sampai 26. Oke, silakan melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang sudah menemukannya katakan amin. Oke, ini dia. Ayatnya yang ke-16. Oke, 19 ya, saya mulai 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Ratapan pasal 3, kita sering mendengar dan membaca tentang bagian ini. Dan kita tahu dengan cepat saja melihat overview. Melihat sebuah gambaran yang lebih utuh dari helikopter view. Melihat apa yang sebenarnya dituliskan oleh Yeremia di kitab Ratapan pasal yang ketiga. Dan ini dia yang pertama. Pada waktu kita melihat Ratapan pasal 3 konteksnya adalah secara historis kerajaan selatan khususnya Yehuda itu dibuang ke Babel. Dan kita tahu ceritanya pada waktu mereka dibuang ke Babel ada hal-hal yang sangat berharga bagi bangsa ini yang kemudian ditarik, diambil secara paksa. Apa itu? Yang pertama adalah tanah perjanjian. Sebuah tanah perjanjian yang menjadi harapan bagi mereka. Bertahun-tahun mereka berjalan, menantikan tiba di tanah perjanjian. Begitu mereka tiba di tanah perjanjian, seketika pada waktu Babel datang, tanah perjanjian diambil alih. Bukan hanya sekedar tanah perjanjian, tapi bait Allah yang digadang-gadang menjadi bait Allah paling besar, paling megah. Bahkan kalau kita membaca tentang kisah Salomo, orang-orang di luar bangsa Israel datang melihat bait Allah. Tapi bait Allah lulu lantak dengan tanah. Bukan hanya sekedar bait Allah tetapi juga kota Yerusalem. Kota tempat pengharapan. Di mana mereka mendengar nenek moyang mereka bicara tentang kota damai sejahtera. Di sana ada shalom bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi ketiga bagian ini hancur seketika. Begini saudara. Bagi kita ada orang-orang tertentu yang sadar uang itu enggak segalanya. Mungkin. Tapi apa yang bisa dibeli oleh uang itu segalanya. Bagi beberapa orang kehilangan uang nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ya kita bisa cari lagi uang. Tapi kalau sudah kehilangan harga diri, semua selesai. Bagi beberapa orang harga diri jauh lebih penting daripada uang. Mungkin bagi beberapa orang lainnya bukan masalah uang, bukan harga diri, tapi apa? Prestasi akademis. Bagi orang-orang tertentu nggak apa-apa nggak punya uang, yang penting gelarnya mentereng. Sehingga bagi orang tersebut punya pendidikan itu jauh lebih penting. Sekali lagi ya, masing-masing orang punya sesuatu yang dia banggakan. Bagi orang Yehuda, yang dibanggakan adalah tanah perjanjian, kota Yerusalem, bait Allah. Dan pada saat Yeremia menuliskan hal ini, ketiga hal yang sangat membanggakan direnggut dari bangsa ini. Coba kita pause sebenarnya. Coba tanya pada diri, kira-kira apa yang membuat diri Anda hari ini merasa bangga? Merasa diri Anda, wah saya berhasil mendapatkan ini. Saya bisa mendapatkan ini. Dan saya merasa kalau sesuatu itu dalam diri saya, maka saya adalah diri saya yang ada hari ini. Dan kalau Anda sudah mendapatkan hal tersebut,
Coba kita pikirkan, seandainya apa yang Anda banggakan diambil daripada Anda. Diambil sudah. Gini, ngomong Tuhan adalah segalanya, itu gampang. Tapi kalau segalanya diambil oleh Tuhan, itu menjadi sulit. Karena untuk menguji apakah Tuhan segalanya, maka kita harus menentukan mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan tidak ada yang jauh lebih baik daripada Tuhan. Termasuk apa? Termasuk yang kita banggakan. Tapi kalau yang kita banggakan itu masih ada dalam diri kita gampang ngomong Tuhan segalanya. Kenapa? Karena apa yang kita banggakan sebenarnya bukan Tuhan. Tapi pada waktu itu yang diambil dari Tuhan, dan kita bisa ngomong Tuhan adalah segalanya, baru disitulah terbukti. Dan saya sadar sebagai manusia berdosa, bisakah kita 100% melakukan hal itu? No, saudara sekalian. Selalu ada sesuatu hal di dalam diri kita yang membuat kita itu bisa bangga. Keberhasilan kita, keluarga kita, relasi kita, prestasi kita, akademis kita, uang kita. Segalanya bisa membuat kita itu bangga atas diri kita. Sekali lagi tidak salah sepenuhnya. Tapi kalau hari ini kita ditanya seandainya yang kita banggakan diambil daripada kita, bisakah kita tetap mengatakan Tuhan segalanya? Bukan hanya sekedar latar belakang historis, bangsa Yehuda juga bergumul karena Yeremia sendiri itu mengalami pergumulan yang tidak mudah. 54 tahun, 70 tahun pembuangan, saudara. Maka pada waktu kita ngomong tentang ratapan, kata pertama dalam Ibrani, kalimatnya adalah eika. Apa itu eika? Bertanya, bukan cuma sekedar tanya sama Tuhan, tapi mempertanyakan Tuhan. Why God? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dan ini menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena hidup kita terus diinterupsi oleh apa? Unexpected journey. Malam itu mami saya telepon dari Bandung. Tolong doakan papa masuk rumah sakit. Oke, saya bilang gini, Mam, aku pulang ke Bandung deh, nemenin papa. Mama bilang gak usah pulang, papa kan biasa lah gitu ya, sambil ketawa-ketawa sudah. Ya, papa kan susah diomongin ya, dia kalau disuruh istirahat gak mau istirahat. Udahlah biar dia istirahat di rumah sakit malam ini. Besok paginya kok saya telepon, Joy lu balik ke Bandung sekarang papa meninggal. 67 tahun sudah, gak pernah ada record apapun. Orangnya lincah, tidak ngerokok, tidak minum, saudara. Hidupnya baik sekali, 67 tahun dipanggil pulang oleh Tuhan. Interupsi dalam kehidupan yang membuat kemudian seakan-akan semuanya bergoncang. Ya, bergoncang. Dan kita tahu dong yang diposting oleh Komite juga ya. Ada satu anak pemuda bunuh diri di sebuah Lamborghini. Karena dia merasa semua kripto yang sudah dia tabung sekian miliar amblas satu malam, saudara. Satu malam. Saya belum lagi mendengar sebuah kisah yang sangat menakutkan sekali, saudara sekalian. Dia sudah mengumpulkan banyak uang. Hampir 3, 5, 8 M, saudara sekalian. Lalu dia berpikir ini uang untuk masa tuanya. Lalu kemudian dia titipkan kepada seseorang. Yang konon bisa membuat sebuah investasi yang lebih baik. Apa yang terjadi? Dibawa kabur duitnya. Dibawa lari duitnya. Gak pernah ada yang bisa menduga bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Pak. Tapi itulah kehidupan, brother. Sadar atau tidak, kita tahu kita tidak bisa pegang apapun dalam dunia ini selain Tuhan. Dan seringkali apa yang kita pegang harus kita lepaskan. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa segalanya yang kita butuhkan bukanlah apa yang kita pegang, tapi Tuhan yang memegang hidup kita. Dan pergumulan itulah yang harus diuji di dalam hati kita hari lepas hari. Kenapa itu penting, Pak? Karena pada waktu kita ngomong pergumulan psikologis Yeremia, menantikan kapan masa pemulihan, Yeremia mencatat Kisah Ratapan 3 dengan bentuk sastra yang indah. Keren banget. Ratapan pasal 3 seperti yang kita tahu tidak dituliskan sederhana seperti yang kita bayangkan, tidak. Yeremia memikirkan dengan sangat indah. Dia menaruh alfabet bahasa Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, semuanya A, B, C, D dengan 3 ayat runtutan, 66 ayat. Semuanya dibuat dengan sebuah struktur sastra yang sangat indah. Bukan hanya ini, sebuah komentar mengatakan bahwa nada berganti dari penderitaan yang mendalam kembali kepada doa adalah sebuah gambaran yang difikirkan, bukan tiba-tiba terjadi. Artinya waktu kita membaca sebuah kisah ratapan yang isinya penderitaan, tapi dibalut oleh sebuah keindahan sastra, inilah Deus absconditus, saudara sekalian. Ini adalah gambaran Yeremia yang membalut penderitaan manusia yang kelihatan dengan sebuah bentuk sastra ilahi yang sangat indah. Yang mungkin pada waktu kita membacanya kita tidak bisa melihatnya, tapi inilah keindahan. Saudara, keindahan di dalam iman Kristen pada waktu kita menghidupi Injil. Karena setiap penderitaan ada tujuan.
Dan pada waktu kita melihat penderitaan, kita kemudian dibawa kepada Kalvari, kepada Kristus Tuhan kita, yang kemudian hidup menderita demi satu penderitaan demi penderitaan yang lain, tapi kita bisa menikmati keindahan Injil itu ketika Yesus mengambil keputusan untuk hidup menderita. Maka kita hari ini yang hidup dalam Kristus menemukan sebuah jawaban. Kalau saya menderita hari ini, penderitaan saya dibingkai dengan sebuah grand design yang indah. Dan hari ini kita akan pelajari bersama-sama sebenarnya apa sih yang membuat kita kemudian bisa melihat bahwa Tuhan itu punya maksud. Ini dia yang kita pelajari. Bahwa Tuhan tidak selalu menenangkan badai. Yes, dia sanggup menguatkan jiwa kita untuk mengarungi badai. Yes, Tuhan kadang-kadang tidak membuat badai tenang. Tapi membuat kapal yang kuat untuk bisa mengarungi badai yang tidak tenang. Tapi seringkali justru badai diizinkan Tuhan untuk mengubah, katakan sama-sama mengubah. Arah pelayaran kita. Anda tahu maksudnya? Ini bukan cuma sekedar solusi terhadap masalah yang kita hadapi, bukan. Tapi ini kalibrasi hati untuk menentukan kembali GPS hidup kita kemana. Badai itu diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita kemudian menentukan, kita ini sebenarnya lagi kemana bro? Arah hidup kita tuh sedang kemana? Kalau Anda tidak melihat symptoms dan gejala-gejala yang terjadi, kita nggak akan aware, saudara sekalian. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian, tapi saya punya mobil saya itu pakai timing belt. Ada yang tahu laki-laki timing belt? Ya, timing belt itu adalah memutar mesin supaya mengalirkan tenaganya kepada roda, kurang lebih begitu. Oke? Timing belt itu ada waktunya. Jadi berapa kilometer, berapa tahun harus diganti. Suatu kali saya itu merasa sudah mengganti timing belt mobil saya. Tapi lampu di dashboard menunjukkan nyala, lampu merah. Berarti harusnya saya mengganti. Tapi saya berpikir kayaknya baru ganti deh. Baru saya mencoba memastikan iya kok baru ganti. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ngambil handphone, saya buka YouTube. Anda tahu saya cari apa? Saya tulis gini, bagaimana mematikan lampu odometer yang menunjukkan timing belt itu sedang rusak. Dan ternyata ada caranya. Masukin kunci kontak 2 kali ini, injek ini, lampunya mati. Dan saya berpikir aman sejahtera. Amin. Beberapa lama kemudian saya mengendari mobil tersebut, nganterin anak ke sekolah, pulangnya saya lagi pelan-pelan penyembahan di mobil, tiba-tiba mobilnya mati. Literally mati. Mobil diesel kalau mati, itu aneh. Nggak mungkin mobil diesel mati, saya udah feeling nggak enak. Langsung ke pinggir, saya telepon montir, dibuka, timing beltnya udah hancur semuanya. Kadang-kadang dalam hidup saya, mungkin juga Anda, itu dikasih sign. Lampunya itu nyala. Anda tahu? Lampunya nyala, tapi kita justru berpikirnya apa? Bukan apa yang harus diganti, bukan. Tapi bagaimana caranya mematikan lampu tersebut. Sudah ada beberapa orang hari ini hidupnya gelisah, sedih. Nggak bisa tidur saudara sekalian. Saya ketemu dengan beberapa orang hari ini setiap malam harus makan alprazolam. Nggak ada yang tersenyum ya, oke. Kalau tadi kau satu ada yang berarti dia tahu nih alprazolam ya. Ya itu salah satu obat tidur saudara sekalian ya. Ini saya ngomong gini bukan untuk dibeli setelah ini ya. Jangan cari oke. Tapi saya tahu ada beberapa orang hari ini gelisah. Nggak bisa tidur. Gelisah aja itu sebenarnya tanda merah saudara. Dan menariknya adalah manusia dengan intuisinya hanya berpikir gimana caranya supaya lampu itu mati. Padahal harusnya lampu itu diizinkan nyala sama Tuhan untuk apa? Nih, change direction, let's go. Kamu lagi lari kemana hari ini? Kamu lagi jalan kemana? Kamu bisnis untuk apa hari ini? Kamu kuliah untuk apa? Kamu menikah untuk apa? Kamu mendambakan anak untuk apa? Hari ini lampunya lagi nyala, brother. Kalau lampunya lagi nyala, jangan berusaha untuk mematikan lampu itu. Tapi justru bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan? John Ortberg mengatakan sebuah kalimat luar biasa. Your identity is defined by the problem you embrace. Tell me what is your problem and I will tell you who you are. Identitas hidup kita ditentukan dari bagaimana dan apa yang kita sedang hadapi hari ini. Dan bagaimana dan apa masalah yang kita hadapi menunjukkan identitas hari ini kita. Kalau kita hari ini hanya bergumul finansial, bergumul relasi, bergumul tentang sesuatu supaya masa depan saya bisa terjamin. Kalau masalah kita hanya itu, minta maaf saudara sekalian, Anda tidak perlu jadi orang Kristen percaya Yesus untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Karena semua orang di bawah kolong langit ini menghadapi hal yang serupa. Betul?
menghadapi hal yang serupa, saudara. Tapi kalau kita adalah anak Tuhan yang sudah menghidupi Injil, kita melihat problem, behind the problem ada something. Apa itu? Itu tadi berhala pengakuankah, penerimaan dirikah, afirmasikah, berhala kontrolkah, kita mencoba untuk menguasai, mengontrol masa depan kita, masa tua kita dengan semua tabungan yang kita pegang hari ini mungkin. I don't know, saya juga gak mau menghakimi saudara sekalian. Tapi kalau kita menaruh jaminan hidup kita dengan apa yang kita capai, kemanapun kita pergi, cara pandang kita terhadap Tuhan akan selalu tidak akan benar. Ngeblur terus ya, bokehnya gak jelas. Kalau Anda pernah moto sesuatu, bokehnya tuh gak jelas. Yang mana yang jadi bokeh ini loh? Latar belakangnya atau sesuatu hal yang kita memang pengen lihat gitu loh. Kalau Tuhannya bokeh hari ini, kita harus belajar bertobat. Tell me, what is your problem? Hari ini apa yang menjadi masalahmu hari ini? Karena masalah yang kita hadapi menentukan siapa Anda hari ini. Dan inilah pelajaran pertama dari kitab Yeremia. Perubahan cara pandang dalam hidup adalah sebuah keniscayaan di dalam Kristus. Mari kita melihat Alkitab kita kembali. Ratapan pasal 3, ada sebuah kalimat yang menarik di sana. Ayat yang ke-6 ke-19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraku, akan ipu dan racun itu. Ayat 20, jiwaku kalimatnya. Selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Dalam bahasa Ibraninya kata tertekan bukan hanya sekedar tertekan. Tapi sink down, tenggelam. Jadi pada saat yang sama Yeremia mengatakan, aku sebenarnya sudah tidak lagi bisa mengidentifikasikan apa yang terjadi padaku. Penderitaan, pergumulan, tekanan ini bukan hanya sekedar saya ada di dalamnya. Tapi saya tidak lagi punya kemampuan untuk overcome hal tersebut. Dan ini gak gampang ya, gak gampang sudah. Beberapa orang hari ini hidup di dalam traumatis masa lalu. Beberapa orang hari ini memilih untuk child free, you know what? Karena dia pernah punya pengalaman melihat siblingsnya, melihat saudaranya, melihat teman baiknya, begitu melahirkan anaknya lahir dengan berkebutuhan khusus. Maka dia berpikir seandainya itu terjadi pada saya tidak mau melakukannya lagi. Saya lebih baik tidak punya anak. Beberapa orang hari ini tidak lagi berani untuk melangkah dalam bisnis. Kenapa? Karena masa lalunya pernah ditipu oleh orang baik. Orang-orang tertentu hari ini bertemu dengan orang baik suspicious, curiga nih maunya apa ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Hal-hal yang terjadi di masa lalu seringkali menjadi bagasi kehidupan yang sadar atau tidak membuat kita kemudian terperangkap. Ya KDRT itu kan salah ya KDRT ya. Sekarang kan banyak KDRT sudah. Bukan cuma laki ke perempuan. Perempuan ke laki juga ada sudah. Perempuan KDRT kepada laki juga ada, saudara. Dan setiap kali saya ketemu dengan kasus KDRT dan berbincang-bincang kepada mereka, selalu mereka bilang begini, Pak, saya menyesal melakukan apa yang saya lakukan pada pasangan saya. Saya menyesal. Saya minta maaf, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya tanya, kejadian lagi nggak? Kejadian lagi. 2 kali? 3 kali? 4 kali enggak, abusingnya bertahun-tahun. Kita bertanya-tanya, Pak kok bisa begitu? Karena setiap kali orang yang punya traumatis masa lalu, sebelum dia jadi pelaku, dia adalah korban. Believe it or not, believe it or not. Beberapa orang hari ini tidak berdamai dengan masa lalunya, dengan keluarga papa mamanya yang pernah abuse dia ketika dia kemudian bertambah dewasa dan menikah. Apa yang dilakukan? Dia cari orang supaya dia bisa abusing. Kok bisa begitu Pak? Karena tanpa sadar, unconsciously, semua masa lalu dan perjalanan hidupnya membentuk cara dia berpikir. Makanya ada seorang namanya Paul Hibbert. Paul Hibbert membuat begini loh, orang begitu percaya kepada Yesus, itu tidak serta-merta terubahkan cara berpikirnya. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar apa yang dia tahu, tapi apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa. Ada sebuah buku yang membuat sebuah survei, bertanya kepada anak pemuda, pertanyaannya sederhana, apakah kamu tahu papa mamamu sayang sama kamu? 90% mengatakan saya tahu papa mama saya sayang sama saya. Lalu kemudian pertanyaan kedua dirubah, apakah kamu merasakan papa mamamu sayang sama kamu? Anda tahu hanya 10% yang mengatakan saya merasakan papa mama saya sayang sama saya. Anda tahu dan rasa. Kalau kita semuanya di sini ditanya, apakah Anda tahu Tuhan mengasihi Anda? Amin. Saya rubah pertanyaannya, apakah Anda merasakan kasih Tuhan di dalam hidup Anda? Mungkin beberapa orang mengatakan, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa waktu COVID saya kehilangan orang-orang yang saya kasih? Sedih sudah, saya masih ketemu dengan orang hari ini, sampai hari ini belum bisa move on. Dan saya berkatakan bagaimana mungkin Allah itu penuh kasih kepada saya. Kalau seketika 3 dari anggota keluarga saya meninggal dunia dalam waktu yang dekat, Pak. Waktu yang dekat, Pak.
Beberapa anak muda hari ini menjadi skeptik, Anda tahu kenapa? Karena pada waktu kecil dia berdoa supaya papa mamanya tidak divorce, tidak berpisah, tidak bercerai. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa, Allah tersembunyi. Sehingga seakan-akan mengatakan percuma Pak berdoa. Sudahlah, it's wasting time. Ya, nggak ada akan berubah kalau saya berdoa. Anda tahu? Inilah yang terjadi to sing down. Dan Yeremia menggunakan kata tertekan, artinya bukan hanya penderitaan yang saya alami. Tapi penderitaan itu memperbudak saya. Ini kalimatnya saya. Pengandaian negatif dapat berakibat pada traumatis. Hal ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya yang seringkali mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Beberapa pasutri yang pernah ngobrol dengan saya beberapa waktu yang lama, lo mengatakan, Pak, setelah menikah hidup saya tidak semakin baik, Pak. Saya depresi, Pak. Bahkan beberapa wanita hari ini begitu melahirkan baby blues, sudah. Entah kehilangan nilai, entah kehilangan pegangan, kehilangan harapan yang membuat mereka itu kemudian nggak bisa overcome. Ya. Lalu kemudian dia datang ke gereja, itu tadi yang saya bilang Deus absconditus seperti Martin Luther. Dia mencoba untuk memberikan jawaban dan solusi masalah yang dihadapi dengan cara apa? Aktivitas agama. Rajin berdoa. Dia berpikir apa? Dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dia bisa mengobati masa lalunya. Terjadi? Enggak, yang ada apa? Frustrasi. Yang ada apa? Mulai kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Kalau saya sudah melakukan A, B, C, D sampai Z, Pak, saya sudah lakukan, tapi hidup saya hari ini tetap seperti ini. Buat apa, Pak? Saya melakukan itu. Deus absconditus. Bukan cuma sekedar situasi dan kondisi, tetapi apa yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya Paul David Tripp membuat sebuah kalimat luar biasa. You never suffer what you are suffering. But you also suffer the way you suffering it. Kamu menderita bukan karena sekedar penderitaan yang kamu alami. Kamu menderita karena cara pandangmu dan bagaimana kamu merespon penderitaan itu membuat kamu semakin menderita. Masalahnya finansial, ada hutang ke bank belum kebayar. Perjalanan pekerjaan belum semakin baik. Apa yang dilakukan? Cari pinjaman lain. Dan dia berpikir gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Beberapa anak muda hari ini mencoba untuk mencari sebuah pemasukan yang dengan instan. Main apa? Mulai main trading, saudara. Sekali lagi disclaimer saya bukan anti orang yang main trading. Tapi kita perlu bertanya, kenapa saya trading? Kan betul gak sih? Apa gitu loh, apa? Impuls apa yang di dalam diri saya, kemudian ketika ada situasi kondisi yang sulit, saya mencoba untuk mencari sebuah solusi. Seperti saya tadi, mobilnya lampunya merah. Nyala nih merah lampunya, apa yang kita lakukan? Mencari sesuatu di balik lampu itu nyala kenapa? Atau kita hanya sekedar memikirkan bagaimana mematikan lampu ini? Reaktif, saudara. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan iman kita tidak bertumbuh. Why? Karena kita terlalu mudah sekali reaktif terhadap sebuah penderitaan dan pergumulan. Sekali lagi saya harus diklarifikasi, saya bukan ngomong Anda datang ke psikolog, ke psikiater, ke konselor, itu salah. Enggak. Tapi kita harus memulai dengan sebuah keputusan. Di balik semuanya ini kita tahu seperti yang diomongin oleh John Ortberg. Tell me what is your problem? What is your problem? Is it a financial problem? Is it about the relationship problem? Atau something else yang mungkin kita harus merubah cara pandang kita supaya kita mengerti dan memahami sebenarnya Tuhan mau apa. Makanya Yeremia tidak berhenti di dalam sebuah tekanan di dalam kehidupannya. Tapi ayat 21 mengatakan, tetapi inilah kata kontras ayat 21. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kataku perhatikan dipakai kata recall dalam semua terjemahan bahasa Inggris. Tetapi recall pun sebenarnya tidak merepresentasikan yang Yeremia ingin katakan. Bukan recall sebenarnya, tetapi menaruh kembali ke tempat asalnya. Ayat ini muncul, kata ini muncul di Kejadian pasal 3 ayat 19. Sebab engkau debu, kembali menjadi debu. Recall. Jadi waktu Yeremia mengatakan, aku tertekan, aku sink down. Tenggelam dalam semua masalah pergumulanku. Apakah aku mencari cara supaya aku bisa move up? No. Tapi dia merubah cara pandangnya lebih dahulu sebelum dia melihat apa yang terjadi. Dia merubah cara pandangnya dengan mengatakan, aku menaruh kembali siapa diriku, desain awalku kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam diriku. Dan inilah pesan buat kita hari ini, saudara sekalian. Mengubah cara pandang itu keniscayaan.
memperhatikan ini terkait dengan cara kita melihat kehidupan. Why? Karena ayat 1 Ratapan pasal 3 bunyinya begini saudara. Akulah orang yang melihat sengsara. Ratapan 3 ayat 1. Jadi Yeremia memulainya dengan sebuah nada, aku melihat. Hidupku gak semakin baik. Bangsa Yehuda tidak semakin baik, semakin terpuruk. Ada banyak sinyal di sana sini. Yeremia mencoba untuk menenangkan hati dan memikirkan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Aku tidak lagi melihat apa yang kelihatan, tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Deus absconditus bicara tentang apa yang tidak kelihatan. Maka sebenarnya pesan firman Tuhan adalah kita itu memperhatikan bukan berarti mengabaikan apa yang kita lihat. Ada masalah? Ada. Kelihatan saudara, kelihatan. Ya. Itu grafik dari atas jatuh ke bawah tuh kelihatan. Ada amin? Kelihatan saudara, kelihatan. Ya. Bunga defisit minus tuh kelihatan. Kita tidak abaikan itu. Tapi kita mencoba untuk melihat. Dengan memperhatikan, menempatkan Injil Kristus menjadi apa? Lensa untuk melihat. Jangan-jangan pada waktu kita trading, kerja, kripto segala macam, yang berjalan adalah sifat impulsif duniawiku untuk apa? Mencari pengakuan dan penerimaan dari orang. Ya, kisah klasik banget sudah, klasik. Makanya setiap kali kita mengkhotbahkan ini kita akan terus mengulangnya. Kenapa? Karena kita terus melupakannya. Kita keluar dari gereja ini melihat segala sesuatu yang ada yang ditawarkan oleh dunia, kita tanpa sadar merasa aduh. Ada yang udah PO 17 Pro Max. Kalau 16-nya nggak dipakai jual ke saya. Sekali lagi bukan nggak, itu duit-duit kalian, duit-duit Anda mau pakai apapun. Tapi tunggu dulu, begitu kita melakukan sebuah sesuatu keputusan, apakah kita hanya melihat sesuatu sebagai bentuk identitas diri? Atau harusnya kita melihat beyond, melihat melewati apa segala sesuatunya. Kalau Tuhan menjadikan saya sosok pribadi yang diberkati dengan berkat Tuhan, yuk kalian berpikir, Tuhan kalau Engkau mempercayakan berkat ini, apakah ini hanya sekedar untuk kenyamanan diriku? Atau memang Tuhan menitipkan berkat ini untuk sesuatu hal yang lebih besar? I don't know. Dan Anda harus jawab ini saudara. Ini challenge saya buat kita semua saudara sekalian. Untuk mengubah cara pandang kita, mulai melihat bukan hanya sekedar yang kelihatan dengan mata, tapi memperhatikan yang tidak kelihatan. Maka pada saat kita melihat yang tidak kelihatan, kalimatnya menjadi Tuhan, itu tidak pernah berubah. Walaupun kondisi situasi hidup kita terus berubah. Karena sejatinya Tuhan ingin merubah cara pandang kita. Lihat, merubah cara pandang kita terhadap Tuhan yang kita sembah melalui situasi dan kondisi hidup kita. Saya pernah belajar sebuah materi penginjilan, saudara. Di dalam sebuah materi itu ada sesuatu gambaran yang menarik. Alasan mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil. Nah, salah satunya adalah sebuah analogi gajah. Jadi konon gajah itu adalah ekor binatang yang punya daya ingat itu yang sangat kuat. Oke? Gajah ini waktu badannya besar itu dipatok dengan kayu lalu dirantai, rantainya itu nggak besar, kecil. Intinya gini, kalau kita ngelihat gajah itu gajah kalau mau kabur, tinggal goyang sedikit itu rantai lepas. Tapi pertanyaannya kenapa gajah yang besar itu tidak melakukan hal tersebut? Ternyata menurut survei ditemukan bahwa cara mendidik gajah supaya tidak kabur adalah ketika gajah itu masih kecil diikat pakai rantai yang kuat. Oke? Maka waktu gajah kecil ini mencoba untuk menggerakkan kakinya, dia bilang nggak bisa. Besoknya dia lakukan hal yang sama, dia goyangin lagi kakinya, dia bilang nggak bisa. Minggu depan dia lakukan hal yang sama, goyangin kakinya, dia bilang nggak bisa. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia melakukan hal yang sama, lalu semakin besar tubuhnya dan patoknya tetap kecil, dia tidak lakukan lagi. Anda tahu kenapa? Karena dia berkata pada dirinya, saya pernah coba dulu tapi tidak bisa. Kami udah datang ke psikolog Pak berkali-kali untuk pernikahan kami Pak. Gak bisa, gak bisa. So, karena memang gak bisa, solusinya adalah lu gue dah. Kalau kita cerai kan nama baik keluarga tercoreng.
Udah nggak usah, kita nggak usah cerai. Kita hidup satu atap, tapi lu di kamar, gue di garasi. Atau mungkin ada beberapa pernikahan hari ini sudah ngomong apa adanya. Kita udah datang Pak, mencoba untuk tanya ini, ada nasihat A, nasihat B. Sudah Pak, percuma Pak. Suami saya itu memang dibentuk, dilahirkan seperti itu Pak. Apa itu? Lelet. Tapi saya nggak ngomongin di sini, ini pria semua di sini. Coba saya lihat cek. Aman ya, amin. Ya ini cuma terjadi di negara Konoha ya. Lelet Pak, lelet, sungguhan Pak. Ya, kerja apapun nggak bisa Pak. Yang bisa kerja di keluarga ini cuma saya Pak. Ya. Lalu kemudian begitu istri mengatakan, saya bisa kerja dan semua cash saya yang pegang. Ada tahu apa yang terjadi? Siapa yang pegang uang lebih banyak itulah mengendalikan pernikahan. Percuma Pak, percuma. Sudahlah, percuma. Atau kita berpikir bahwa kita pernah melakukannya dahulu dan kita sudah mencoba, kita tidak pernah bisa. Tapi pada waktu Tuhan mengizinkan situasi dan kondisi itu terjadi, Tuhan tidak hanya serta-merta untuk kita berusaha mengubah orang lain, mengubah saya, bukan. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengubah cara pandang. Kalau Tuhan menempatkan suami yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah, mungkin saatnya hari ini kita belajar untuk membuka hati dan merubah diri. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan kamsia karena Tuhan memberikan seorang suami yang melatih spiritualitas hidup saya hari ini. Atau, ya. Ada sebuah kisah seorang ibu dengan anaknya. Ada sungai, ada rumahnya. Ibu ini mengatakan, nak ambilkan air dari sungai, masukkan ke dalam bak di dalam rumah tersebut. Lalu ibu itu mengasih ember, tapi embernya bolong. Ada bocor-bocor. Baik. Lalu anak ini dengan ngedumel mengatakan, Ma nggak bisa ngambil air. Mamanya mengatakan, lakukan saja dulu dengan setia. Dia datang ngambil air sampai ke sana kosong. Pergi lagi ke sungai ambil air sampai ke sana kosong lagi. Cuma sedikit dia mulai kesel. Sekali waktu dia nggak tahan, Mam ini udah berminggu-minggu. Saya melakukan hal yang sama tapi lihat tidak ada satupun air itu membuat bak itu penuh. Buat apa saya melakukannya lagi? Menariknya, ibu ini dengan tenang mengatakan, hari ini coba kamu perhatikan jalan yang kamu lalui setiap kali kamu mengambil air dari sungai menuju kepada rumah. Anaknya sambil ngedumel, dia jalan sudah. Lihat dan memperhatikan dan dia terpukau. Anda tahu kenapa? Karena di jalan yang dia lintasi ada banyak tumbuhan, ada banyak bunga yang tumbuh. Tanpa sadar pada waktu dia mengambil air dan berjalan dengan cepat dan semua air itu jatuh di tanah, air itu menggemburi tanah dan membuat tanaman itu bertumbuh. Anda tahu artinya? Apa yang kita pikir sesuatu yang sia-sia, ternyata tidak sia-sia kok. Selama kita taat dan setia untuk melakukannya. Sebagian kita hari ini bukan hanya sekedar mendapatkan solusi dari semua pekerjaan yang kita dapatkan, bukan. Kita dipanggil untuk menghidupi Injil supaya Injil itu membuat kita sadar ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan yang memanggil saya. Yang Tuhan minta kepada saya bukan hasil yang kamu bisa berikan, tapi bagaimana kamu setia dan taat dalam proses yang kamu jalani. You know what? What is this? This is the point of view, this is the world view, this is cara pandang yang baik, cara pandang yang benar melihat kehidupan. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu, situasi, kondisi itu terus berubah, tapi Tuhan tidak berubah saudara sekalian. Kenapa kita sulit untuk memperhatikan ini dia? Yang pertama adalah karena kita tidak membutuhkan. Yang kedua adalah karena kita terlalu biasa mencinta Tuhan, sehingga kita merasa kita bisa cinta Tuhan. Terlalu biasa mencintai Tuhan, sehingga kita merasa kita bisa cinta Tuhan. No. Dalam hati kita sering kali justru jengkel dan benci kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan seperti ATM, saya butuh, saya datang. Di rumah saya sudah ada banyak buku. Beberapa buku sering saya lihat. Kadang-kadang saya hanya duduk di sofa, lagi tidak membutuhkan. Melihat buku-buku ada. Beberapa saya buka, saya review sedikit. Suatu kali saya membutuhkan sebuah buku tertentu. Ini dia menariknya. Pada waktu saya tahu saya membutuhkan dan mencari buku itu, ada nggak? Nggak ada. Saya bongkar lagi, yang mana bukunya sih? Loh kemarin itu saya baru buka kok, saya baru lihat, berarti nih. Saya bisa melihat bukunya, tapi karena saya tidak memperhatikan, saya tidak dapat menemukannya. Padahal dia ada di sana. Yang ketiga adalah karena fokusnya pada diri. Beberapa wanita kalau foto bersama, Anda tahu ya, posisi menentukan prestasi, amin.
Jadi orang-orang tertentu yang badannya merasa cukup besar, cara dia supaya kelihatan ramping adalah, ya, oke, terima kasih, oke, ya, mencari wanita lain yang tubuhnya lebih besar dari dia, right? Dan Anda bersembunyi di balik tubuh orang itu. Dan setiap kali kalau difoto, Anda akan terlihat lebih ramping. Menariknya adalah ketika foto bersama dan disodorkan kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita cari kita di mana? Do we really care about someone else? Enggak. Kita lihat yang pertama kali adalah saya tutup mata enggak, saya kelihatan kurus enggak, saya kelihatan cantik enggak. Kalau semuanya terpenuhi, baru kita ngomong posting. Ada amin? Ya, kalau nggak terpenuhi jangan posting ya, saya kelihatan begini begitu. Kita seringkali tidak bisa melihat karena apa? Fokusnya pada diri. Kita nggak bisa memperhatikan karena kita selalu fokus kepada diri. Dan ini menarik ya, dalam sebuah buku Theologia o Germanica mengatakan sama seperti Kristus memiliki dua mata. Ini buku anonimus, tapi buku ini sangat memberikan influence kepada bapak-bapak gereja reformator. Sangat memberikan influence. Dan di dalam buku itu ada sebuah kalimat sama seperti Kristus memiliki dua mata. Satu untuk melihat dunia yang diciptakan, satu lagi untuk melihat keabadian. Demikianlah kita di dalam Yesus memiliki kedua mata tersebut. Ini mengagumkan, awesome man. Dalam satu bagian teologi kita merefleksikan diri, demikianlah seharusnya kita hidup bro. Demikianlah kita harusnya hidup. Kita tidak denial apa yang kita lihat hari ini di dunia, yes. Tapi pada saat yang sama tidak berhenti dengan apa yang kelihatan. Tapi kita membuka mata kita melihat keabadian, melihat apa yang tidak nampak. Bukankah itu yang Alkitab ajarkan? Halo? We live by faith, not by sight. Paulus menekankan kepada kita walaupun tubuh jasmania yang kelihatan semakin merosot, hendaklah tubuh batiniamu yang tidak kelihatan semakin diperbaharui. Bukankah itu yang sedang kita jalani? Kita sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali yang tidak kelihatan, amin. Kita juga punya keyakinan faith tentang apa? Yesus sudah mati, menebus dosaku dan kubur kosong, memberikan harapan bagiku. Kita punya pengharapan yang tidak kelihatan, betul gak sih? Jadi jangan hanya sekedar melihat kesementaraan, enggak. Saya bukan mengajarkan, udah kalau gitu dikit-dikit surga, dikit-dikit kekal. Enggak juga saudara. Kita harus melihat dunia ini dengan cakrawala yang jelas. Kedua mata dibuka dengan lebar supaya kita menemukan. Dan inilah yang Yeremia katakan. Kalau Anda mau melihat beyond, maka ayat 24. Oleh sebab itu aku akan berharap. Menarik sekali karena Lembaga Alkitab Indonesia menempatkan kata akan. Seakan-akan pada waktu dikatakan walaupun aku tertekan, tapi inilah yang kuperhatikan, besar sekali kasih setiamu, tak berkesudahan. Tapi kalimatnya adalah oleh sebab itu aku akan berharap. Padahal kata yang dipakai adalah yakal, yang terjemahan bahasa Inggris hampir semuanya menerjemahkan I have hope. Bukan I will have a hope, bukan. Saya bukan ngomong tentang pengharapan nanti. Kalau pengharapannya nanti bisa jadi saya nggak dapat. Karena nanti masih belum ada. Tapi kalau I have hope, berjalannya apa? Hari ini. I have hope. Hari ini I have hope. Hari ini aku punya pengharapan. Walaupun badai gelombang hidup ini selalu ada di dalam hidup saya, I have hope. Dan hope yang saya pegang hari ini, embracing itu bukan karena apa yang saya bisa lakukan. Bukan saudara. Pada waktu saya bicara tentang I have hope, 70 tahun masa perbudakan membuka mata bangsa Yehuda. Anda tahu kenapa? Karena orang Yehuda ini waktu diperbudak oleh semua bangsa-bangsa, kerjaannya selalu begitu. Negosiasi terus. Begitu diperbudak oleh Asyur, pertama kerajaan utara. Dan kerajaan selatan mengalami takut. Apa yang dilakukan? Deketin Raja Asyur. Lalu ngomong, kamu mau apa? Saya kasih deh gini, kita keep it safe aja lah. Ya, you cuan, gua cuan. Ya udah sama-sama cuan, kita udah aman aja. Oke? Nah begitu Asyur kemudian habis karena ada Mesir, apa yang dilakukan oleh Yehuda? Yoahas, Yoyakim, Zedekia, kerjanya apa? Nego terus. Ngomong lagi sama Mesir, gini deh Mesir, kita sama-sama kong kali kong. Supaya apa? Supaya semuanya kita bisa memberontak kepada Asyur. Gak lama kemudian Mesir dikalahkan oleh apa? Babel. Apa yang dilakukan? Sama brother. Artinya Yehuda hanya mencari semua kesempatan-kesempatan untuk membuat dirinya aman dan nyaman. Caranya apa? Menjadikan bangsa-bangsa di luar sana menjadi Tuhan dalam dirinya. Itu yang Yeremia tegur. Dan hari ini saya nggak tahu ya, apakah waktu kita ngomong tentang hope kita adalah minggu depan BBCA bakal all time high.
Ya. Hope kita adalah Solana, Doge, BTC, akan all time high lagi. Tahu sih? Apakah hope kita itu? Enggak, saudara. Hope kita bukan di sana. Hope kita adalah ini dia yang dikatakan oleh Yeremia, kasih setia Tuhan dan rahmatnya selalu baru, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan anyway, kata kasih setia ini tampilkan di sana. Kata kasih setia itu berbicara tentang theology of covenant. Tentang perjanjian, artinya Allah suatu kali pernah mengikatkan dirinya kepada bangsa Yehuda. Perjanjian yang tak pernah lekang oleh waktu. Apapun kondisimu, kalaupun kamu menggagalkan rencana itu, aku Allah yang berjanji akan tetap berjanji kepadamu. Kasih setia di sana menjadi hope. Bahkan kata rahmat di sana ditujukan kepada orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Saudara, inilah sebenarnya gambaran tentang Injil. Apa itu? Kita tidak pernah layak dicintai oleh Tuhan, tapi tetap Dia mencintai kita. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan hari ini, sepanjang minggu ini. Begitu semua lampu menyala, gampang sekali bereaksi. Mengambil sebuah cara, bagaimana caranya supaya masalah ini bisa kelar. Tanpa mengambil waktu untuk tenang sejenak dan berbicara mengatakan, Tuhan sebenarnya apa sih maksudmu melalui kejadian ini? Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, saudara. Maka dalam penantian itulah Yeremia mengambil sebuah keputusan. Walaupun situasiku belum berubah, aku tetap menantikan. Kenapa? I have hope. Aku punya kasih setia Tuhan yang berjanji kepadaku tak akan pernah tinggalkanku. Walaupun aku menjauh dari Tuhan, Dia tidak pernah menjauh dariku. Walaupun aku jatuh dalam dosa, Dia tidak pernah membuang aku. Tuhan yang sedemikianlah Tuhan yang hari ini kita sembah. Dan inilah poinnya hari ini, saudara sekalian. Menanti bukan hanya diam. Menanti berarti aktif, mencari alasan. Mengapa kita harus menanti. Ada yang sedang menantikan anak dalam keluarga. Sebelum Anda berpikir untuk buat program A, program which is good, right? Tapi mungkin ada baiknya Anda menenangkan hati dengan pasangan Anda dan bertanya, Tuhan, apakah anak ini menambahkan nilai diriku di dalam dunia ini? Apakah ini hanya sebuah mimpi supaya hidupku dianggap ada, disukai oleh mertua, disayang oleh orang tua, yang hari ini mungkin sedang menantikan cucu pertama dari keluarga kita. Tekanan-tekanan sedemikian, sekali lagi saya bukan mengajarkan kita tidak perlu punya anak, enggak. Tapi sebelum Anda menantikan sebuah anugerah anak, Anda perlu bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Kalau hari ini Anda sedang menantikan pemulihan dalam bisnis, coba tanya dulu alasan di balik bisnis itu. Pernahkah Anda mengatakan, Tuhan bisnis bukan punyaku, ini punyamu Tuhan. I am only the steward, saya hanyalah penata layan, you are the owner of this business. Kalau aku mengerjakan segala sesuatu, aku sudah kerjakan yang terbaik. Kalau Tuhan ngomong tutup, Tuhan saya dengan ikhlas mengatakan, let's go, let's end this business, right? Tapi kalau Tuhan mengatakan ini akan terus berjalan, kita sudah kasih yang terbaik, apapun dan siapapun gak akan pernah bisa menutup bisnis Anda. Tapi dimulai dari apa? Sikap hati. Sikap hati untuk apa? Untuk menguji, saudara. Menanti berarti memastikan diri bahwa Allah tetap baik, bahkan saat keadaan tidak baik. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Penantian adalah ruang pengujian. Bukan hanya menguji iman kita untuk dapat terus berharap pada Tuhan, tapi menguji apakah yang kita harapkan adalah seperti yang Tuhan inginkan. Siapa yang datang dengan sakit fisik? Anda pengen sembuh, right? Istri saya beberapa waktu yang lalu didiagnosa ada tumor. Doanya sama sih seperti kebanyakan orang, pengen sembuh. Kita datang ke Pineng, kita berobat ke sana. Tapi dalam penantian menuju kepada diagnosa, pengobatan, treatment, saya menenangkan hati saya dan bertanya, Tuhan, what's going on with my heart? Apa yang terjadi pada hatiku ya Tuhan? Apakah kekhawatiran akan kematian, kesakit penyakit yang terus menjalar, membuat saya kemudian tidak lagi bisa melihat Injil-Mu ya Tuhan? Atau sebaliknya Tuhan mengizinkan ini supaya aku bisa embracing my weakness, supaya aku bisa mengerti dan memahami bahwa di dalam kelemahanku kuasa-Mu nyata di dalam hidupku hari ini.
Apakah dalam penantian ini engkau sedang menguji hatiku dan panggilan hidupku hari ini? Kalau ada orang yang sakit lalu sembuh, apakah tidak mungkin dia sakit lagi? Yes, dia sakit lagi. Ada orang yang kemudian datang kepada Tuhan minta bisnisnya diperbaharui, dia bisa sukses, tapi apakah ada jaminan hidupnya akan terus nyaman? Bahkan orang yang punya hidup kenyamanan pun tetap hatinya tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena Anda mau beli di mana damai sejahtera? Superindo. Mau beli di mana? Nggak ada yang bisa beli, saudara. Damai sejahtera itu pemberian. Makanya sekali lagi, saudara sekalian, saya mengingatkan, kebahagiaan bukan dicari, kebahagiaan itu diberi. Semakin Anda mencari bahagia, semakin Anda tidak bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan itu diberi. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib once for all. Dia mati menebus dosaku dan dosamu. Dia memberikan hidupnya kepada kita, satu-satunya di dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi, Dia adalah Tuhan yang setia, mendampingi perjalanan hidup kita dari semua musim kehidupan. Apapun musim kehidupan, Dia setia. Kalau Tuhan sudah kasih hidupnya, apalagi yang kita minta pada Dia? Tell me. Kalau Dia sudah kasih hidupnya buat kita, apalagi yang Anda mau minta dari Dia? Dia sudah kasih hidupnya, sudah. Dan inilah sebenarnya kisah dari Yeremia. Allah seakan bersembunyi waktu Kristus menderita di atas kayu salib. Dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allah seakan menyembunyikan dirinya. Anda tahu supaya apa? Supaya setiap penderitaan hari ini yang kita hadapi tidak akan membuat kita hancur. Sebaliknya, penderitaan membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Karena di dalam setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan pernah bersembunyi dari wajah Kristus. Supaya hari ini kasih-Nya semakin nyata, dikumandangkan. Manakala badai gelombang hidup kita begitu keras menderu. Saudara, ini kan kasih Tuhan. Inilah Injil Tuhan. Kemanapun Anda datang hari ini, apapun yang Anda alami hari ini, Dia adalah Yesus yang sudah menyelesaikan dosa kita once for all. Dia sudah menyelesaikan masalah utama kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Setiap musim hidup yang kita jalani, Tuhan pegang tangan Anda. Bahkan ketika Anda tidak lagi bisa berjalan, Dia adalah Tuhan yang menggendongmu sampai pada kesudahannya. You know what? Apapun yang terjadi, kita lebih daripada pemenang. Anda tahu, bukan karena apa yang kita bisa kerjakan, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan hari ini apapun kondisi kita, angkat wajahmu, pandang salib. Dan katakan, saya sudah lebih dari pemenang hari ini. Karena tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Di tengah-tengah dunia yang hari ini menawarkan banyak solusi. Hari ini kami mendapatkan jawaban bahwa hidup bukan hanya sekedar apa yang kami lihat di dalam dunia yang sementara. Tapi hidup tentang melihat, memandang keabadian yang sudah Tuhan nyatakan. Kiranya di dalam kehidupan ini kami merengkuh kembali Injil Kristus. Yang di dalamnya kami menemukan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin ini bukan hanya sekedar apa yang kami kerjakan di dunia ini. Tapi bagaimana kami menyatakan Yesus melalui hidup yang kami jalani. Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda datang dengan pergumulan, kesulitan, penderitaan, tekanan. Anda bergumul dengan anak-anak dalam rumah tangga, bergumul di dalam kondisi ekonomi finansial Anda bergumul dengan relasi pasutri rumah tangga Anda yang hari ini semakin hari semakin tidak baik. Hari ini datang kepada Tuhan dan tanya, the reason behind everything that happened in my life. Dan jika ada yang berkata, Tuhan di sini saya, tolonglah saya Tuhan untuk tetap berpegang pada Injil-Mu di tengah masa sulit yang harus saya hadapi. Silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda, saya akan berdoa buat Anda. Puji Tuhan. Kami datang dengan segala keterbatasan kami. Engkau melihat hati kami ada kekhawatiran, kecemasan. Apa yang terjadi dengan masa depan kami, masa tua kami kelak. Kalau Engkau melihat hati kami hari ini mengumpulkan banyak harta supaya kami membuat diri kami nyaman di masa tua. Tuhan tolong ampuni kami. Kami tidak menyangkali kami butuh uang untuk masa tua kami. Tapi kami percaya kami hidup bukan karena uang, tapi karena Tuhan yang memberi kami hidup. Engkau mungkin melihat beberapa jemaat-Mu hari ini bergumul karena sedang menantikan bayi kecil atau sedang merindukan ada anak dalam keluarga.
Kami tahu Tuhan anak pemberian dari Engkau, anugerah dari Engkau. Bagian kami berusaha yang terbaik, tapi Tuhan yang memberikannya. Tapi lebih daripada itu Tuhan tenangkan hati kami, supaya hidup kami bukan tergantung dari kami punya anak atau tidak punya anak. Hidup kami berharga karena Yesus sudah melihat diri kami apa adanya. Tuhan, Engkau mungkin melihat jemaat-Mu yang hari ini datang dengan bisnis yang kolaps, harus menjual sana sini. Mungkin harus datang dengan mobil yang lebih jelek. Mungkin kadang-kadang merasa malu karena merasa gagal. Tuhan, di sini kami Tuhan membawa hidup kami. Tuhan peluk, rangkul kami, dekat kami ya Tuhan. Karena kami ingin melihat hidup kami sebagaimana Tuhan memandang kami. Hari ini apapun yang kami gunakan, apapun yang kami pakai tidak mengubah status kami sebagai anak-Mu. Kami adalah anak-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau cintai. Dan bawa kami untuk boleh mengangkat wajah kami. Mungkin di antara kami hari ini yang mulai pesimis dengan pernikahan. Merasa suami atau istrinya sudah tidak mungkin berubah. Apa yang terjadi di masa lalu begitu menekan kami, menenggelamkan kami. Tapi hari ini kami bawa hidup kami. Because we have hope. Kami punya pengharapan. Pengharapannya adalah kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tuhan, ini doa kami. Kami mohon kepadamu, kuatkan dan teguhkan langkah kami ke depan. Silakan turunkan tangan. Di akhir doa ini ya Tuhan, kami membawa seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan beranugerah memimpin kami berjalan, hidup di dalam kebenaran-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami, gembala yang baik Tuhan dan juru selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Thank you so much. Ya. Saudara, saya ingin kembali membacakan ayat yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Joy di bagian akhir di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Bunyinya begini. Waktu itu Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara tahu di mana Yesus meneriakkan kalimat ini? Di salib. Salib adalah tempat yang penuh dengan keheningan. Tempat Allah seolah-olah diam. Waktu dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebetulnya Yesus sedang masuk ke dalam keheningan yang seharusnya jadi milik kita. Yaitu keterpisahan total dari Allah. Tapi karena dia menanggung diam itu, keheningan itu, kita hari ini bisa hidup di dalam kepastian bahwa Allah tidak akan pernah diam terhadap seruan kita lagi. Amin, saudara. Ini menjadi sebuah kabar baik Injil bagi kita. Hari ini mungkin hidup kita penuh dengan kegelisahan, banyak chaos terjadi. Tapi biarlah kebenaran ini mengingatkan kita bahwa di atas salib Yesus sudah tanggung keheningan yang paling kelam. Supaya hari ini waktu saudara mengalami itu, saudara tahu dia beserta dengan saya dan saudara. Amin. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita meresponi akan firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Ancient of Days. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, dialah Raja kita. Raja atas segalanya, ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Meski malam kelam melampauiku, Dia bersamaku
sebab Dia Allah kita yang kekal. Bapa yang kekal, Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Meski saya dan saudara tidak tahu hari esok, Meskiku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. suatu hari kelak Suatu hari kelak ku bersamanya di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab katanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal. sebab Allahku Bapa yang kekal. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang menyatakan diri kepada kami. Hari ini mungkin kami tidak pernah melihat Engkau secara nyata, tapi kami tahu Engkau berdiam di dalam kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan bukti yang paling nyata ketika Engkau datang ke dalam dunia, menjalani hidup sama seperti kami, hanya tidak berdosa. Dan Engkau dengan taat menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Hari ini kami bisa dengan yakin berkata bahwa Engkau Allah beserta kami. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, simpan kebenaran ini di dalam hatimu. Pandang kepada salib. Setiap kali engkau merasa bahwa dia jauh, lihat salib. Di sana bukti paling nyata Allah bersama-sama dengan engkau dan saya. Oh Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mengarahkan tangan dan hati kita kepada Allah, sumber segala berkat yang senantiasa menopang dan memelihara hidup kita. Dan kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan serta penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang terima sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.